kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan renungan. Kami siap membuka hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 20 Februari 2024. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Melakukan Firman Mendatangkan Mujizat. Mari sama-sama kita akan membaca dalam kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan yang kelima. Izinkan saya membacakannya bagi saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata Elia, orang dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu.
Nah, perenungan kita pada hari ini, saudara, bacaan dalam perikop ini menceritakan keadaan saat itu yang tidak turun hujan, sehingga Nabi Elia mendapatkan penyertaan Tuhan untuk berpindah ke lokasi di mana ada air sungai dan ada makanan yang Tuhan kirim melalui burung-burung gagak. Kehidupan Nabi Elia berada antara bangsa yang menyembah Baal dan yang taat menyembah Allah. Tugas Elia adalah menyadarkan bangsa Israel untuk berbalik kepada Tuhan. Pengabdian Elia yang kokoh kepada Tuhan dan perjanjiannya menjadikan dirinya teguh beriman, berani, dan setia kepada Tuhan di tengah-tengah pertentangan dan penganiayaan yang amat hebat. Nabi Elia juga menjadi teladan dalam menentang agama dan nabi-nabi palsu. Sebagai utusan Allah, Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan tentang hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan bangsa Israel kepada Allah. Pelayanan Elia kepada Tuhan ialah untuk menyampaikan hukuman Allah berupa menahan hujan sampai selama 3,5 tahun. Demikian juga Elia menang melawan nabi-nabi Baal yang merasa bahwa mereka berkuasa atas hujan dan panen. Masa kekeringan di zaman itu terjadi karena doa Nabi Elia. Dapat saudara baca dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia diperhadapkan dengan Raja Ahab yang pernah mendapatkan pertolongan dari Tuhan dalam peperangan sebelumnya. Namun ada perbedaan di antara keduanya, yaitu Nabi Elia tetap taat dan setia kepada Tuhan, sedangkan Ahab tidak taat dan tetap menyembah Baal, dewa pemberi hujan dan kesuburan. Allah menyatakan kuasanya. Hujan dan embun tidak turun sampai Elia sendiri yang menyatakannya. Dapat saudara baca dalam ayat 1 tadi. Ketika kita melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi lebih tertanam dalam hidup dan dalam jiwa kita. Jika firman Tuhan itu hidup dan ada dalam pikiran kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ketaatan dalam melakukan firman Tuhan itu harus nyata agar berakar dan menghasilkan mujizat. Mujizat adalah suatu kejadian atau peristiwa yang luar biasa atau di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Tuhan melalui kuasanya dengan tujuan tertentu kepada umatnya. Nabi Elia taat akan firman Tuhan sehingga mendapatkan perlindungan dan mujizat dari Tuhan. Mujizat apa yang diterima oleh Elia? Maka yang pertama, Elia terpelihara dari bencana kekeringan karena Tuhan memberi mujizat baginya, yaitu memerintahkan dia bersembunyi di tepi sungai Kerit dan minum air sungai Kerit tersebut. Dapat saudara baca dalam ayat 2 sampai dengan yang ketiga. Kedua, Elia terpelihara dari bencana kelaparan yang melanda kerajaan Israel oleh karena kekeringan yang berkepanjangan. Karena Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk mengantarkan makanan setiap hari kepada Nabi Elia. Dapat saudara baca dalam ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Berikutnya yang ketiga, saat air sungai Kerit menjadi kering, Tuhan tetap memberi mujizatnya kepada Elia karena ketaatannya akan firman Tuhan. Elia diperintahkan untuk pergi ke seorang janda di Sarfat yang akan menyediakan makanan baginya. Dapat saudara baca dalam ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Berikutnya yang keempat, saudara. Mujizat apa yang diperoleh Nabi Elia? Walaupun janda di Sarfat mengalami keterbatasan persediaan makanan yang diperuntukkan baginya dan anaknya, namun karena dia taat akan firman Tuhan, maka dia dan anaknya terpelihara dan menerima mujizat kecukupan makanan bagi mereka sampai air hujan turun. Dapat saudara baca dalam ayat 13 sampai dengan yang ke-15. Keluarga janda di Sarfat dan Nabi Elia menerima pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, Raja Ahab yang tidak taat menerima hukuman, sedangkan Nabi Elia dan janda di Sarfat yang taat akan firman Tuhan menerima mujizat dan berkat bagi dirinya serta keluarganya. Tuhan mau kita taat saja dengan apa yang Tuhan perintahkan, walaupun terdengar sulit untuk dikerjakan dan kadang penuh pengorbanan. Tuhan pelihara umat yang taat dengan cara yang ajaib. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman dan perenungan pada hari ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami supaya kami tetap taat dan setia kepada firman Tuhan dan kepada Allah yang tetap menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan jika Engkau terus memberkati, menyertai kami, menuntun langkah kami, dan kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.